Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada juri yang saya hormati dan para penonton sekalian, saya Ilham Nur Wahid dari SMK Migas Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, akan menyampaikan monolog yang berjudul Timun Mas. Penasaran kan gimana ceritanya? Ayo kita simak bareng-bareng. Pada suatu hari di sebuah desa, hiduplah seorang janda tua. Ia bernama Mbok Rondo. Ia hidup sebatang kara. Ia sangat menginginkan sosok seorang anak untuk menemani hidupnya. Setiap malam ia berdoa kepada Tuhan agar diberikan anak. Ya Tuhan, berikan aku seorang anak agar hidupku tidak terasa kesepian. Tiba-tiba suara gemuruh yang sangat kencang terdengar. Datanglah seorang raksasa. Wahai Mbok Rondo, aku tahu apa yang selama ini kamu inginkan. Kamu ingin anak, bukan? Mudah, aku dapat mengabulkan keinginanmu itu. Benarkah wahai raksasa? Benar, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya wahai raksasa? Bila anak itu sudah berusia 17 tahun, berikan anak itu kepadaku. Baik raksasa, aku menyetujui pernyataan itu. Raksasa itu pun memberikan bibit timun kepada Mbok Rondo. Setelah raksasa pergi, Mbok Rondo menanam bibit timun itu. Ya Tuhan, semoga raksasa tidak hanya omong kosong. Keesokan harinya, bibit yang Mbok Rondo tanam menjadi tumbuhan yang besar dan berbuah. Apa ini? Bibit yang ditanam kemarin itu mulai berbuah. Tiba-tiba dari buah itu keluarlah seorang anak perempuan yang cantik. Apa ini? Bayi. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengabulkan keinginanku. Cantik sekali kamu, nak. Karena kau keluar dari timun,
akan kuberi nama kau Timun Mas. Hari demi hari, tahun demi tahun, Mbok Rondo merawat dan mendidik Timun Mas dengan kasih sayang. Timun Mas pun berubah menjadi perempuan yang cantik. Namun, Timun Mas tidak hanya cantik, ia juga sangat cerdas dan baik hatinya. Mbok Rondo pun sangat bangga dan mereka saling mencintai. Namun, pada suatu malam, Mbok Rondo bermimpi didatangi oleh raksasa. Raksasa itu berpesan bahwa ia akan mengambil Timun Mas dari Mbok Rondo sesuai dengan persyaratan sebelumnya. Mbok Rondo pun terbangun, sedih, termenung. Hari-hari dia tidak makan, hanya termenung dengan ekspresi sedih. Melihat itu, Timun Mas memberanikan diri menghampiri Mbok Rondo. "Ibu, kenapa ibu bersedih?" Mbok Rondo pun menceritakan semuanya kepada Timun Mas. Mendengar hal itu, Timun Mas ikut bersedih. Dia tidak ingin berpisah dengan Mbok Rondo. Dia ingin terus hidup dengan Mbok Rondo. Keesokan harinya, mereka pergi ke atas gunung untuk menemui seorang pertapa. Tak lama kemudian, mereka bertemu seorang pertapa. Mbok Rondo menceritakan alasannya mengapa ia datang ke pertapa tersebut. Mendengar cerita Mbok Rondo, pertapa itu merasa sedih dan kasihan kepada mereka. Akhirnya, pertapa itu pun membantu Mbok Rondo dengan memberikan 4 bungkus yang masing-masing berisi biji timun, paku, garam, dan terasi. Pertapa itu menyuruh mereka, bila raksasa mendekati kalian, kalian harus melempar satu persatu bungkus tersebut. Dan benar saja, 2 hari kemudian raksasa datang dengan suara gemuruh yang sangat kencang. Wahai wanita tua, tepatilah janjimu. Di mana anak itu sekarang? Di mana? Berikan kepadaku sekarang juga. Cepat. Mbok Rondo pun mulai ketakutan dan menyuruh Timun Mas untuk pergi menjauhi raksasa. Tak lupa, Mbok Rondo juga menyuruh Timun Mas untuk membawa ke-4 bungkus yang diberikan pertapa. Melihat Timun Mas berlari, raksasa itu pun ingin mengejarnya. "Sini kau, Timun Mas! Tak usah lari! Sini kau!" Timun Mas pun ketakutan. Raksasa makin mendekatinya.
Ia pun melempar satu bungkus. Tidak, jangan. Rasakan ini raksasa jelek. Bungkus yang berisi bibit timun itu pun berubah menjadi kebun timun yang sangat luas. Batangnya terbuat dari besi, akarnya terbuat dari baja, dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Apa ini? Timun Mas kurang ajar. Kau pikir hanya segini dapat menghentikanku? Awas saja kau Timun Mas. Tunggu aku. Aku akan menangkapmu. Melihat raksasa yang semakin marah, Timun Mas pun mulai ketakutan. Bagaimana ini? Raksasa mengejarku kembali. Aku harus melempar bungkus kedua. Rasakan ini raksasa. Bungkus yang berisikan paku itu pun berubah menjadi rumbunan bambu yang sangat tinggi dan runcing. Bambu-bambu itu melukai tubuh raksasa. Sakit sekali. Awas kau. Tapi aku harus tetap mengejarmu. Akan tetap mendapatkanmu. Awas saja kau Timun Mas. Timun Mas pun mulai kelelahan. Ia menaiki sebuah gunung dan raksasa mulai mengejarnya kembali. Bagaimana ini? Aku harus melempar bungkus ketigaku. Rasakan ini raksasa jelek. Bungkus ketiga itu pun berubah menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa itu mulai kewalahan. Apa ini? Lautan? Sejak kapan ada lautan di sini? Pasti ini ulahmu ya, Timun Mas. Awas kau. Aku tetap harus menyeberangi lautan ini. Aku tetap harus mendapatkanmu. Setelah itu, raksasa menyeberangi lautan sampai ke tepi. Ia pun terus mengejar dan terus mengejar Timun Mas. Walaupun ia kelelahan, tetapi karena kemarahannya, ia harus mendapatkan Timun Mas. Timun Mas yang tidak sanggup berdiri mulai pasrah. Bagaimana ini? Aku sudah tidak sanggup berdiri lagi. Ini adalah harapanku satu-satunya. Bungkus terakhir. Ya Tuhan, berkatilah aku, selamatkanlah aku dari kekejaman raksasa itu. Bungkus itu tepat mengenai pijakan raksasa. Tiba-tiba pijakan di sekeliling raksasa menjadi lumpur hisap yang mendidih. Raksasa itu pun terhisap, terbakar, dan tewas. Timun Mas pun
berjalan kembali ke rumahnya dengan rasa gembira. Ibu! Melihat anaknya baik-baik saja, Mbok Rono pun sangat bahagia. Ia bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang Ia berikan. Ya Tuhan, terima kasih. Kaulah yang memberiku anak. Kaulah yang menyelamatkan anakku. Setelah itu, mereka berdua hidup bahagia selamanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa semua orang jahat pasti akan celaka. Selain itu, kita juga harus selalu berusaha, selalu kerja keras. Walaupun apapun rintangannya, apapun tantangannya, kita harus dapat menghadapinya dengan penuh keteguhan hati. Seperti saat pandemi ini, kita sebagai pelajar tetap harus belajar, tetap harus mengerjakan tugas dari guru, harus melaksanakan kewajiban kita di rumah. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.